Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Syafi'i. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 17 Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2403 1170580 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025 di kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter dengan submateri meneladani para Nabi dan Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian seperti biasa ya kita membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Shadaqallahul adzim. Oke, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Sebelumnya kita cek kesiapan terlebih dahulu ya. Kalau ada yang belum rapi silakan dirapihkan, kalau bajunya keluar dimasukkan. Coba kita cek semuanya. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Apakah kalian tahu ada berapa sifat wajib dan mustahilnya para Nabi dan Rasul? Oke, ada berapa? Ya, coba sebutkan. Ya, itu adalah sifat wajib para nabi dan rasul yang berarti harus dan pasti ada pada nabi dan rasul. Bapak akan membagikan asesmen awal ya, yaitu asesmen untuk mengetahui kebutuhan awal kalian. Silakan kalian kerjakan dan isi sesuai pertanyaan yang ada, gitu ya. Sudah selesai? Silakan dikumpul ya. Sudah. Ya, terima kasih sudah menyelesaikan asesmen awalnya ya. Kemudian Bapak akan
menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bisa kita baca bersama-sama. Baik, untuk nomor 1, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat wajib dan kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakter Nabi Ulul Azmi dan nilai-nilai yang relevan untuk diterapkan di era digital. Kemudian yang nomor 3, peserta didik mampu poster ya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai ya, yang harus kita pahami dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana sifat Nabi dan Rasul dapat menjadi pedoman generasi digital dan berkarakter? Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, Saiful. Dengan senantiasa menggunakan teknologi sebaik mungkin sesuai ajaran Islam, serta meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Ya, jawabannya benar sekali, yaitu senantiasa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin sesuai ajaran Islam ya, dan mengikuti akhlak para Nabi dan Rasul. Oke, Bapak ada video materi ya, video materi tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kita saksikan bersama, kita pahami, sambil dicatat kalau ada yang penting ya. Siap menyimak videonya dan semangat? Ya. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat wajib, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Pertama, sindik, berarti benar. 2. Amanah, berarti dapat dipercaya. 3. Tabligh, berarti menyampaikan. 4. Fatonah, berarti cerdas. Sifat mustahil. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang pasti tidak ada pada Nabi dan Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah 1. Kizib atau dusta. 2. Hianat atau tidak dapat dipercaya. 3. Kitman atau menyembunyikan. 4. Baladah atau bodoh. Sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri Nabi dan Rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan lain sebagainya. Sambil dicatat Nabi ya. Ulul Azmi. Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada 5 orang Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Generasi digital juga perlu meneladani sifat-sifat Rasul beserta keteguhan para Nabi Ulul Azmi dalam beraktivitas di era digital. Dengan meneladani para Nabi dan Rasul, generasi digital bisa mengembangkan aktivitas dalam dunia digital secara aman dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keteladanan itu dapat membimbing generasi digital dalam mengakses manfaat internet, sekaligus menghindarkan diri dari dampak negatifnya. Generasi digital juga bisa saling mengedukasi di antara mereka agar dapat berinternet secara aman dan bertanggung jawab. Bisa kalian pahami dari materi tersebut? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, Bapak akan menambahkan sedikit penjelasan dari video yang sudah kita tonton tadi ya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul yaitu ada
4 ya. Yang pertama sidik. Sidik berarti benar. Selalu baik dalam Kemudian yang nomor 2 adalah amanah. Amanah berarti terpercaya. Ya. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan. Sifat nabi yang pertama yaitu sidik, berarti benar ya. Bahwasannya nabi itu selalu benar, tidak pernah berbohong. Kemudian yang nomor 2 yaitu amanah. Amanah dapat dipercaya ya oleh siapapun, oleh sesama umatnya, pasti Nabi dapat dipercaya. Untuk yang nomor 3 tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu. Iya. Tabligh merupakan sifat wajib nabi dan rasul, yaitu menyampaikan semua wahyu yang didapatkan dari Allah melalui perantara malaikat, gitu ya. Kemudian yang nomor 4 fatonah. Fatonah berarti cerdas. Para nabi dan rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Ya. Yang keempat adalah fatonah, yaitu sifat wajib nabi. Semua nabi dan rasul itu pasti cerdas ya. Tidak ada yang tidak cerdas. Semua nabi cerdas menjalankan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu sifat mustahil nabi dan rasul. Yang pertama kizib. Apa itu kizib? Dusta. Ya, sifat kizib dusta berarti kebalikan dari sifat sidik tadi ya. Kemudian yang kedua adalah khianat. Artinya tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Ini adalah sifat mustahilnya. Kemudian yang nomor 3 kitman. Apa? Menyembunyikan. Ya. Kitman menyembunyikan, jadi Nabi tidak pernah menyembunyikan apa yang seharusnya disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat, baladah. Apa artinya? Bodoh. Ya, Nabi tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Baik, selanjutnya yaitu sifat jais para nabi dan rasul. Coba kita baca bersama. Sifat yang mungkin ada pada nabi dan rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri nabi dan rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan lain sebagainya. Yaitu adalah sifat jaisnya para nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul itu sama seperti kita ya, yaitu memiliki sifat lelah, merasakan sakit, kemudian makan, minum, mengantuk, beristri, dan lain sebagainya. Artinya memiliki sifat sebagaimana kodratnya manusia. Oke, kemudian ini adalah bagaimana cara kita menerapkan sifat para nabi dan rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama adalah kejujuran. Ya, coba kita baca. Selalu berkata benar dalam setiap situasi. Ya, kita harus selalu berkata benar dalam setiap situasi. Ya, contohnya ya, ketika kita di sekolah, kemudian terlambat, nah kita tidak boleh berbohong apa alasannya, harus berkata jujur, gitu ya, meskipun mungkin akan mendapatkan sanksi dari gurunya. Oke. Kemudian yang kedua adalah amanah. Bagaimana caranya? Bertanggung jawab atas tugas yang
Ya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Tugas apa saja ya? Seperti diberikan tugas oleh guru, maka kita harus bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian tabligh. Apa tabligh? Ya, kita selalu berusaha untuk berani menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Meskipun kalau kita menyampaikan kebaikan, kita akan mendapat penolakan atau mungkin ketidaksetujuan dari orang lain. Dan yang keempat adalah fatonah. Bagaimana fatonah? Ya, menggunakan akal dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah. Sebagai manusia kita sudah diberikan akal dan pikiran untuk berpikir, gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi cerdas, yaitu banyak belajar. Contohnya, ketika kalian akan melaksanakan ujian dan untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Nabi Ulul Azmi. Ada berapa Nabi Ulul Azmi? 5. Coba sebutkan bersama-sama. Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Baik, untuk selanjutnya, peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Di era digital informasi, informasi itu bisa didapatkan melalui beragam fasilitas yang disajikan oleh internet seperti website, blog, media sosial, dan lain sebagainya. Generasi digital dapat melandasi sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital, ya, karena saat ini kita harus selalu berhati-hati menggunakan digital, maka kita bisa mencontoh sifat Nabi, ya, yaitu jujur, kemudian dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Nah, kita harus bisa menerapkan 4 sifat tersebut. Dari materi dan video tadi sudah paham semua belum? Sudah? Ada pertanyaan? Baik, untuk selanjutnya kita akan bermain, ya, bermain kartu. Jadi ini isinya adalah sifat wajib dan sifat mustahilnya para nabi dan rasul. Nanti kalian cocokkan, ya. Contohnya sifat sidik itu apa? Maka kalian akan mencari pasangannya di mana. Itu, ya. Sudah paham aturan mainnya? Sudah. Baik, kalau tidak ada Bapak akan membagikan, ya. Nanti kalian mencari pasangan atau jawabannya yang cocok. Tuh. Silakan dilihat, ya, kira-kira jawaban pasangannya apa supaya nanti mencarinya tidak sulit atau tidak lama, ya. Yuk, coba kita ingat-ingat. Coba ingat-ingat.
Sudah pegang kartunya semua? Sudah paham cara mainnya? Baik, kalau sudah kita mulai ya. Ya, boleh kita mulai. 1, 2, 3. Yuk kita berdiri, kita mencocokkan jawabannya. Coba kita cari. Yuk cari. Dicocokkan ya, harus benar, jangan ada yang salah. Ayo, 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 ayo. Ayo sambil kita cari, mana. Sudah ada yang ketemu belum? Sudah. Baik, kalau sudah boleh duduk. Yuk, kalau yang belum dicari terus. Baik, kalau sudah ketemu jawabannya boleh maju ya. Kita lihat sudah benar atau belum. Yuk kita maju. Maju yuk, yang membawa kartu dengan jawabannya. Oke. Baik, untuk selanjutnya bisa kita mulai terlebih dahulu ya. Dari Putra. Coba Putra, apa itu? Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Benar? Ya, benar. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian abadi artinya? Dusta. Ya, kizib artinya dusta. Benar atau salah? Benar. Kizib artinya dusta. Kemudian Saiful Rahman. Balada artinya bodoh. Benar? Oh ya, balada artinya bodoh. Baik, selanjutnya Seren. Apa itu? Amanah dapat dipercaya. Benar? Oke, benar. Kemudian Ayu. Sidik artinya jujur. Betul? Ya, betul. Kemudian selanjutnya tablik artinya menyampaikan. Benar? Ya. Terus? Elvi? Fatona artinya cerdas. Ya. Benar? Baik, kita beri aplaus bersama-sama. Oke, silakan boleh duduk kembali. Bapak akan membagikan kelompok ya. Kelompoknya yaitu sesuai dengan asesmen awal tadi yang sudah Bapak bagikan dan kalian isi. Baik, kita bikin kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1 yaitu auditori, maka berkumpul dengan kelompok auditori. Kemudian kelompok 2, kelompok visual, maka kalian berkumpul ke kelompok visual. Kemudian yang kelompok 3 yaitu kelompok auditori, maka yang kelompok auditori kumpul di kelompok auditori. Kita bikin dulu ya. Oke ya, kita sudah bagi kelompok ya. Kelompoknya sudah Bapak tentukan di asesmen awal tadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kelompok 1 yaitu kelompok visual. Kemudian kelompok 2 yaitu auditori ya, dan kelompok 3 yaitu kinestetik. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tugas kelompok kalian ya. Yang pertama, tugas kelompok 1 yaitu visual, membuat poster digital. Poster yang menggambarkan karakter Nabi Ulul Azmi menggunakan aplikasi Canva. Kemudian tambahkan kutipan Al-Quran yang relevan, Al-Quran yang sesuai gitu ya. Baik, untuk kelompok 2. Kelompok 2 yaitu kelompok auditori gitu ya. Membuat rekaman audio disertai tampilan. Ya, jadi rekaman audio dan ada tampilannya. Rekaman tentang sifat wajib dan sifat jaiznya Nabi dan Rasul dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik ya, membuat diorama, membuat dari
kardus, dan gambar tentang kisah-kisah Nabi Ulul Azmi. Baik, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah jelas semua tugasnya? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan akan Bapak bagikan lembar kerjanya. Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Tugas kelompok 2, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul serta penerapannya. 2. Sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul serta penerapannya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas, kitman artinya menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Sudah siap belum posternya? Sudah? Sudah jadi? Ada kesulitan? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah. Ada kesulitan? Baik, berarti berjalan dengan lancar dan mudah ya. Untuk selanjutnya presentasi. Presentasi kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster digital. Poster ini menjelaskan tentang karakter salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Ibrahim, atas keberaniannya dalam menghadapi Raja Namrud. Di sini kami mencantumkan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dan inilah hasilnya. Cukup sekian presentasi hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi. Oke, ada yang menanggapi? Tidak ada? Sudah bagus ya? Sudah. Untuk selanjutnya, silakan maju presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu rekaman sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kelompok 2, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, serta penerapannya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Terima kasih buat kelompok 2 sudah mempresentasikan ya dengan baik. Kemudian kita lanjut presentasi kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat diorama tentang kisah Nabi Nuh yang membuat kapal besar dan terus
bersabar ketika dihina oleh kaumnya, dan inilah hasilnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri apresiasi. Bagaimana presentasi kelompok 3? Oke, bagus sekali ya. Ada yang menanggapi? Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya suasana jadi menyenangkan. Yang capek-capek jadi hilang. Ya, semuanya berdiri terlebih dahulu. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Kita tadi sudah membuat tugas kelompok, yaitu berupa proyek. Pertama, kelompok visual membuat poster, kemudian kelompok auditori tadi membuat rekaman video, kemudian kelompok 3 membuat diorama, ya, tampilan 3D dengan baik sekali. Tadi ada kesulitan atau kendala tidak? Tidak. Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari bersama ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Elvi. Sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, tablik, amanah, fatonah. Dan sifat mustahil, yaitu kidib, kitman, khianat, baladah. Ya, itu tadi ya kesimpulan apa yang telah kita pelajari bersama, yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul berupa sifat wajib dan sifat mustahil serta sifat jaiz. Kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk masa digital saat ini kita bisa meneladani sifat-sifat para nabi dan Rasul. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Seru. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya. Tugas yaitu asesmen sumatif atau evaluasi akhir melalui Google Form. Bapak kirimkan linknya di grup WhatsApp. Ya, silakan dibuka. Passwordnya semoga sukses. Baik, terima kasih kalian telah menyelesaikan tugas yaitu asesmen sumatif ya, tugas akhir dengan hasil yang sangat baik dan bagus ya. Kemudian mari kita meneladani dan mencontoh ya, mencontoh sifat para nabi dan rasul dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti sifat jujur, kita harus selalu jujur. Salah satu sifat dapat dipercaya ya. Berarti kita jangan sekali-kali berkata bohong ya, supaya kita selalu dipercaya oleh siapapun. Kemudian kita berani menyampaikan kebenaran baik melalui sosial media, melalui internet dan lain-lain. Kemudian kita harus cerdas. Kita bisa menggunakan HP dengan baik ya.
baik dan bijak, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan minggu depan, materi kita adalah menjadi generasi yang toleran. Coba nanti kalian buka bukunya di rumah, dibaca terlebih dahulu supaya minggu depan lebih mudah untuk memahaminya. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai dibahas bersama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan kalian bersiap-siap. Sebelum pulang kita berdoa bersama terlebih dahulu ya, silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap, doa mulai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Waalaikumsalam. Enggak.